Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Faransyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maulidia Nurmasuro. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya, angkatan tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, mahasiswa semester 6, Prodi Manajemen Dakwah, angkatan 2019, Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Alwi Ahmad dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D1. Untuk impian tertinggi saya ingin jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan untuk impian terendah saya, minimal saya harus jadi pengusaha sukses dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, dan saya juga ingin menjadi pengusaha yang sukses, yang berkah dunia dan akhirat. Dan untuk saat ini, saya dan keluarga saya memiliki usaha retail yang bernama Toko Al-Fatih, berada di Jalan Raya Menur nomor 75 Surabaya, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang pastinya harganya ramah di kantong. Impian saya yaitu membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua, dan menjadi pengusaha sukses dan bermanfaat untuk sesama. Dan untuk saat ini, saya dan teman saya dalam proses merintis sebuah usaha laundry yang beralamatkan di Gang Lebar, Wonocolo, tepatnya di belakang kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Impian saya ke depannya, saya ingin menjalankan bisnis ekspor dan membahagiakan kedua orang tua saya yang pastinya, dan membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Terkait pengalaman yang saya dapatkan selama saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga saat ini, saya bisa belajar banyak terkait ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang belum saya pernah pelajari, dan saya juga bisa belajar berorganisasi, dan saya bisa belajar untuk mencari relasi itu seperti apa, cara berkomunikasi dengan seseorang itu seperti apa, dengan masyarakat itu seperti apa. Dan terlebih lagi, karena saya mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya bisa lebih memahami atau lebih mengetahui terkait ilmu-ilmu manajemen dalam syariat. Pengalaman berkesan saya ketika saya menjadi mahasiswa UINSA yaitu ketika saya berada di semester 1 dan 2, yang mana saya harus berangkat pagi-pagi dari rumah ke kampus yang jaraknya cukup jauh untuk melakukan intensif bahasa Inggris dan bahasa Arab di jam 6 pagi. Karena sebelumnya saya berada di pesantren, maka menurut saya itu menjadi pengalaman berkesan saya karena harus melakukan perjalanan yang lumayan jauh dari rumah ke kampus untuk melakukan IBA dan IB di jam 6 pagi. Pengalaman berkesan bagi saya menjadi mahasiswa UIN Sunan Ampel yaitu pada saat PBAK. Karena pada saat PBAK saya bisa menemukan hal-hal baru tentang UINSA dan tentang hal-hal lainnya. Dan juga di sana saya menemukan teman-teman baru yang bisa mengarahkan saya ke jalan-jalan yang lebih positif tentunya. Pengalaman paling berkesan saya dimulai dari saya masih duduk di bangku SMA kelas 3. Itu tahun 2017 kalau nggak tahun 2016. Ketika itu saya menjadi salah satu petugas pramuka Jawa Timur, yang mana itu seperti petugas Paskibra Provinsi Jawa Timur, yang mana itu pesertanya dari seluruh pejabat-pejabat Jawa Timur dan seluruh orang-orang pramuka Jawa Timur yang bertepatan di Komando Armada 2 Timur Surabaya, TNI Angkatan Laut. Dan pengalaman berkesan setelah itu, saya menjadi perwakilan dari, istilahnya saya di apa ya, kalau di dunia atlet itu kayak disewa gitu
membawa nama Kabupaten Ngawi untuk menjadi atlet di sana dan mengikuti ajang nasional di Akademi Militer Magelang. Di situ, kenapa kok di situ menjadi pengalaman berkesan saya? Karena di situ saya mendapat teman-teman banyak yang karakternya beda-beda. Jadi saya bisa tahu orang-orang di luar sana itu kayak gimana dan kemampuan-kemampuan mereka dalam berolahraga itu kayak gimana juga. Pengalaman berkesan saya setelah itu adalah mengikuti turnamen e-sport yaitu PUBG Mobile, di mana saya punya tim, dan di situ saya juga mengenal banyak orang yang dimana berbeda karakter juga ya, walaupun masih belum bisa juara, tapi itu pengalaman berkesan bagi saya. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Dan apakah pengertian perilaku konsumen itu? Selain strategi pemasaran, aspek yang lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri. Dengan mengenal konsumen, tingkat keefektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Maka bisa dikatakan teori perilaku konsumen, studi mempelajari tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Kemudian ada manfaat dari mempelajari perilaku konsumen, yaitu yang pertama adalah manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah perilaku pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau tengah digandrungi. Dan untuk manfaat yang kedua yaitu kita dapat mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Dan untuk manfaat yang ketiga yaitu kita dapat membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan perilaku dari para konsumen tersebut. Masih berhubungan dengan manfaat yang nomor 2, yaitu kita mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen, akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang ditetapkan pun akan tepat sasaran. Dan untuk manfaat yang keempat yaitu mengungguli para pesaing. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu terbagi menjadi beberapa kategori, yakni sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Untuk faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama yaitu dalam hal sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran, status, atau sosial seseorang. Faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Dan untuk faktor yang kedua yaitu latar belakang budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang juga seseorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga strategi sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis,
yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lain-lain. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang terakhir yaitu faktor psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai model perilaku konsumen. Beberapa model hadir untuk membantu mengidentifikasi teori ini dengan lebih jelas. Model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drives, dan reinforcement. Drive adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Sedangkan drives adalah kebutuhan psikologis dari subjek, misalnya rasa lapar, sakit, atau nikmat. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seseorang konsumen dari segi psikologis. Dan untuk model yang kedua adalah model input, proses, output model. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen yaitu input, proses, dan output. Input sendiri dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan untuk model output ini adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Selanjutnya model yang terakhir yaitu sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Nah, karena dari tadi kita belajar atau kita menjelaskan terkait materi perilaku konsumen, kita akan memberikan salah satu contoh dari perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen adalah ketika seseorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan Anda kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Yang pertama, jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika seseorang konsumen lain itu sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung dan akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur pun yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah. Mempelajari teori ini dengan baik akan sangat bermanfaat bagi bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya dari segi penjualan, dari bidang-bidang atau divisi perusahaan yang lain juga otomatis akan mengalami peningkatan. Teori perilaku konsumen adalah satu dari beberapa studi dan strategi yang bisa kita jalankan atau kita jadikan untuk pengoptimalan bisnis. Nah, dari materi singkat terkait perilaku konsumen yang kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang sedang gencar-gencarnya untuk belajar terkait perilaku konsumen. Sekian, terima kasih. Dari apa yang telah kita pelajari terkait perilaku konsumen, harapan saya sendiri yaitu semoga dengan kita mempelajari ilmu terkait perilaku konsumen, kita bisa menjadi pengusaha yang sukses,
menjadi pengusaha yang bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Saya ke depan, semoga dengan adanya toko Al-Fatih bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga orang yang memiliki potensi bekerja bersama kami. Dan semoga toko Al-Fatih bisa berkembang dan buka cabang baru di seluruh Indonesia. Harapannya dalam usaha ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun, dan tentunya bisa membuka cabang-cabang di daerah Surabaya. Harapan saya di umur sekarang cuman ingin menjadi seorang programmer untuk menjalankan suatu bisnis yang akan saya rintis dan menjadi salah satu atlet yang bisa membawa nama Jawa Timur di ajang nasional, atau dengan nama lain bisa menjadi atlet puslatda, pusat latihan daerah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita dan juga orang lain. Semoga berkah, berkah, berkah. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.